Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Channel, dan di kali video ini kita akan reaksi dan kita akan nonton video yang berjudul 7 pasukan milisi Islam pendukung Palestina bersatu kalahkan Israel. Dan pasti negara-negara muslim mereka akan beri dengan Palestina walaupun bukan negara muslim, tapi negara-negara lain mereka kebanyakan mereka beri dengan Palestina karena mereka sudah tahu situasi Palestina dan Israel sejak zaman dulu itu seperti apa dan sampai sekarang, dan siapa yang benar dan siapa yang salah setiap orang sudah sekarang tahu. Oke teman-teman, kita akan ke video saja, kita akan lihat ada apa saja itu video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Tindakan agresi Israel ke jalur Gaza semakin memantik milisi pendukung Palestina di Timur Tengah. Seolah Israel ingin secepatnya merebut seluruh tanah Palestina. Akhirnya, pasukan pendukung milisi Islam tak sedikit yang melancarkan perlawanannya sebagai tindakan balasan dari penjajahan Israel tersebut. Uniknya, beberapa di antara pasukan milisi Islam ini memiliki beberapa perbedaan ideologi dan tindakan yang dipilih. Meski begitu, ada satu kesamaan yang mempersatukan mereka, yaitu kemerdekaan untuk Palestina. Setiap orang ingin ini, setiap orang ingin, dan ini akan terjadi suatu hari nanti insya Allah karena sudah ada di Quran. Nah, kira-kira ada pasukan militan Islam apa aja yang mendukung Palestina dan siap bertempur siang dan malam dengan Israel? Nah, berikut Mimin bakal bahas nih. So, langsung aja kita bahas. Let's go. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Yang pertama, udah pasti ada Hamas ya. Itu kan sudah setiap orang tahu tentang ini pasukan ini, Hamas. Biasa dikenal juga Brigade Al-Qassam. Sebagai salah satu kelompok pejuang Palestina, nama Hamas banyak mendapat sorotan terkait eskalasi konflik Israel-Palestina yang makin memanas belakangan hari ini. Nama Hamas sendiri menurut Al Jazeera dalam bahasa Arab, Hamas merupakan singkatan dari Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah yang artinya Gerakan Perlawanan Islam. Organisasi Hamas didirikan sejak tahun 1987 selama Intifada pertama, yaitu pemberontakan Palestina melawan kependudukan Israel di jalur Gaza yang pertama. Kegiatan Hamas setidaknya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bidang sosial keagamaan, dan yang kedua adalah bidang politik dan militer. Makanya nggak heran aktivitas militer, terutama soal kekuatan tempur, diperhatikan betul dalam organisasi ini. Lalu dari mana kekuatan itu mendapatkan sokongan? Ali Barokah, pejabat senior Hamas di Lebanon, dalam sebuah keterangan yang dikutip oleh Republika, menjelaskan bahwa Hamas telah lama memanfaatkan uang dan pelatihan dari Iran dan proksi regional Iran seperti karena negara Iran itu mereka juga sangat-sangat kayak di samping mereka berdiri dengan Palestina. Hizbullah Lebanon. Mereka pun memperkuat pasukannya sendiri di jalur Gaza, sehingga kebutuhan senjata bukan lagi halangan untuk mengembangkan pasukan. Lagi pula mereka mengembangkan kemampuan untuk bisa memproduksi senjatanya sendiri secara lokal selama 9 tahun terakhir. Nah, bagi Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya, Hamas sering disebut sebagai organisasi teroris. Sementara sebagian orang di dunia Arab dan dunia Muslim mendukung perjuangan Hamas tersebut sebagai perlawanan kependudukan Israel. Tapi gimana nih menurut kalian? Yang kedua ada Hizbullah. Hizbullah yang artinya juga dengan sebutan Partai Tuhan, pertama kali dibentuk pada tahun 1982 untuk melawan kependudukan Israel di Lebanon Selatan. Ternyata ini di Lebanon, Seperti Hamas, kelompok bersenjata dan politik Syiah ini mendapat dukungan dari Iran ketika kekerasan meningkat seperti kebanyakan itu dari mereka, supportnya dari Iran. Saat ini di Gaza, pengamat khawatir Hizbullah akan membuat front baru melawan Israel atas perintah dari pemimpinnya dan pendukung mereka dari Iran. Mengingat kelompok ini menembakkan artileri dan roket sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina sejak berawalnya konflik. Apalagi Hizbullah adalah salah satu musuh terbesar Israel di wilayah tersebut, sehingga penting untuk mempertimbangkan seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki oleh Hizbullah saat ini. Nicholas Blanford, pakar Hizbullah di Atlantic Council, sebuah wadah pemikir di Washington DC, mengatakan bahwa kelompok memiliki 3.000 pesawat. Kelompok ini memiliki 3.000 hingga 5.000 pesawat tempur dan rudal jarak pendek untuk menyerang Israel secara langsung. Blanford mengatakan, sebagaimana dikutip dari CNBC, memperkirakan Hizbullah memiliki 60.000. Oh my god.
memiliki setidaknya 60.000 pejuang. Sementara pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah pada 2021 mengklaim bahwa kelompok ini memiliki 100.000 pejuang. Hizbullah juga meningkatkan persediaan rudalnya dari 14.000 pada 2006 menjadi sekitar 150.000 saat ini. Wah, banyak banget ya. Sudah persiapan dari jauh-jauh hari nih sepertinya untuk perang besar. Ketiga, ada Houthi. Kelompok pemberontak Houthi buka-bukaan soal serangan drone dan penghadangan logistik laut Israel. Bahkan sekarang menyatakan perang secara terbuka kepada Israel. Houthi memang karena situasi ini yang membuat mereka itu bisa lakukan apapun sekarang. Sejak lama mendukung Palestina dan menentang Israel serta sekutunya, terutama Amerika Serikat. Houthi merupakan gerakan militer Yaman yang dipimpin oleh Hussein Badr al-Din al-Houthi, sekaligus politikus Yaman dan aktivis politik dari sekte Zaidiyah. Sejak kehadiran Houthi di tahun 1990-an, jaringan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebelum akhirnya dicap sebagai pemberontak karena menentang kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Saleh. Bicara soal kekuatan militer, Houthi memiliki rudal jarak jauh sendiri yang mereka pernah pamerkan di tahun 2022 lalu. Seperti yang dikutip dari TV One News, Houthi juga mengklaim memiliki rudal dan drone jarak jauh dengan jangkauan lebih dari 2000 km dari Yaman. Iran merupakan pihak yang menyokong milisi Houthi secara fundamental dan persenjataan. Mereka punya rudal anti kapal Falak 1 dan rudal pertahanan udara Fajar 4 dan drone itu kayak pasukannya dari negara itu ya. Bunuh diri Syahid 136. Sampai saat ini Houthi berkontribusi besar untuk membantu Palestina dalam merusak kebutuhan logistik Israel jalur laut. 4. Jihad Islam. Nama Jihad Islam Palestina atau PIJ belakangan ini juga menjadi banyak perbincangan. Pasalnya Israel langsung menyebut-nyebut PIJ sebagai pihak yang bertanggung jawab setelah serangan-serangannya, yaitu rudal menghantam beberapa wilayah Israel di Gaza. Wajar jika PIJ mungkin jarang dibicarakan sebagai kelompok militan Islam, mengingat kelompok ini tidak menunjukkan minat pada masalah geopolitik yang terlalu luas. Meskipun memiliki visi yang sama, kelompok bersenjata terbesar kedua di Gaza ini sangat bertentangan dengan Hamas. Jihad Islam didirikan pada 1981. Wow, ternyata kelompok-kelompok ini ada dari sejak zaman dulu ya. Oleh Fatih al-Aziz al-Shikaki sebagai gelombang baru radikalisasi Timur Tengah dan perlawanan kependudukan Israel. Mereka meluncurkan serangan pada sasaran militer dan sipil di Israel serta bersumpah untuk menghancurkan Israel dan menggantikannya dengan negara Islam. Tidak diketahui jelas berapa anggota yang masih hidup setelah mengerahkan sebagian besar pasukannya dalam serangan 7 Oktober lalu ke Israel. Ini ternyata banyak kelompok ini, dan kelompok-kelompok bukan yang baru, tapi ini sudah ada dari sejak zaman dulu, karena waktu itu pun kita kan nggak ada social media dan banyak hal yang terjadi. Jadi mereka itu berdiri dan lawan negara yang dizalimi kayak Hamas, dan ada banyak kelompok-kelompok. Ternyata ada yang saya pun belum tahu dan baru saja ya tahu. Dan di zaman dulu kan tidak ada sosial media, jadi kita sekarang apapun kalau terjadi kita sudah tahu dari sosial media. Setiap orang akan membuat video dan langsung akan menjadi viral dan jutaan orang akan tahu. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe, share like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.